Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Harsri Desi dengan NIM 24129238 dari Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang cuaca pada mata kuliah Dasar-Dasar Bumi Antariksa dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Zurianti MPD dan Ibu Afriza Media MPD. Cuaca merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita sedang beraktivitas atau bepergian, kita berharap bahwa cuaca hari ini akan cerah. Tetapi, untuk menumbuhkan tanaman, kita pasti akan berharap hari ini akan turun hujan. Lantas, apa yang dimaksud dengan cuaca? Pengertian cuaca sendiri menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, yaitu cuaca menunjukkan kondisi atmosfer sesaat, yakni dalam rentang waktu menit, jam, hingga hari di suatu tempat. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif dan pada jangka waktu yang singkat. Menurut IR Ance Gunarsi Kartasaputra yang dikutip dari buku Mengenal Iklim dan Cuaca di Indonesia menjelaskan, cuaca sendiri adalah keadaan atau kelakuan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Sue Nicholson, sebagaimana ditulis dalam buku Weather 2001 menjelaskan, cuaca adalah rata-rata udara di suatu tempat dan relatif sempit. Jadi, menurut kedua buku tersebut dapat disimpulkan, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Cuaca juga terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam. Contohnya pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan keadaannya dapat berbeda-beda untuk setiap tempat dan setiap jamnya. Di Indonesia, kondisi cuaca terkini biasanya diumumkan untuk jangka waktu sekitar 24 jam melalui perkiraan cuaca hasil analisis BMKG. Sedangkan pada negara yang sudah maju seperti Amerika, Kanada, dan negara lainnya, perubahan cuaca diumumkan setiap jam dan tingkat akurasinya sangat tinggi. Baiklah, kita akan masuk ke sifat-sifat cuaca. Terdapat 5 sifat cuaca yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah cepat berubah dan tidak stabil. Cuaca di Indonesia dapat berubah dalam waktu singkat seperti hitungan menit atau jam. Hal tersebut akibat dari pergerakan massa udara yang dipengaruhi oleh gaya Coriolis, gaya sentrifugal, gaya gesekan, dan gaya tekanan. Perubahan cuaca dapat berupa perubahan suhu, kelembaban, tekanan, angin, awan, dan hujan. Yang kedua adalah suhu rata-rata yang tinggi. Cuaca di Indonesia, yakni daerah tropis, cenderung memiliki suhu rata-rata yang tinggi sepanjang tahun karena posisi geografi Indonesia yang tepat berada di dekat garis khatulistiwa. Akibatnya, sinar matahari cukup intens dan suhu berkisar antara 26-30 derajat Celcius. Yang ketiga, angin basah bertiup sepanjang tahun. Cuaca Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup secara periodik dari arah tertentu yang berasal dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan hal tersebut membawa kelembaban yang tinggi. Yang keempat adalah arah angin berganti dan berawanan setiap setengah tahun. Setiap setengah tahun terdapat pergantian arah angin yang menyebabkan cuaca di Indonesia juga berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan udara antara benua Asia dan Australia. Yang kelima dan yang terakhir adalah mempunyai curah hujan besar sepanjang tahun. Cuaca di Indonesia juga ditandai oleh curah hujan yang besar sepanjang tahun. Hal ini disebabkan oleh kelembaban udara yang tinggi akibat penguapan air laut yang luas. Kelembaban udara yang tinggi menyebabkan terbentuknya awan-awan yang dapat menghasilkan hujan. Curah hujan rata-rata di Indonesia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Baiklah, kita akan masuk ke perbedaan iklim dan cuaca. Di masa lalu ada penjelasan lebih praktis. Iklim menentukan baju apa yang kita beli, sedangkan cuaca menentukan baju apa yang akan kita pakai. Jadi, saat iklim menyebutkan bahwa hari ini masuk musim hujan, maka tidak lepas kemungkinan bahwa cuaca hari ini akan mendung. Adapun perbedaannya, cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi saat ini meliputi suhu, hujan, angin, dan kelembaban. Jika memandang keluar, yang akan terlihat kondisi cuaca saat ini apakah berangin, hujan, mendung, atau cerah.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur cuaca. Yang pertama adalah suhu atau temperatur udara. Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer atau udara yang timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima oleh bumi. Suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis, dan makin ke kutub maka akan semakin dingin. Alat pengukur temperatur udara dinamakan dengan termometer dan termograf. Yang kedua adalah tekanan udara. Selain suhu atau temperatur udara, unsur cuaca dan iklim yang lain adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul akibat adanya berat dari lapisan udara. Besarnya tekanan udara di setiap tempat pada suatu saat berubah-ubah. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, semakin rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan karena makin berkurangnya udara yang menekan. Yang ketiga adalah angin. Secara sederhana, angin adalah udara yang bergerak. Angin merupakan fenomena keseharian yang selalu kita rasakan. Angin merupakan gerakan udara mendatar atau sejajar dengan permukaan bumi yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang keempat adalah kelembaban udara. Kelembaban adalah banyaknya kadar uap air yang ada di udara. Dalam kelembaban dikenal beberapa istilah. Kelembaban mutlak adalah massa uap air yang berada dalam satu satuan udara. Besaran yang digunakan untuk menyatakan kelembaban udara adalah kelembaban nisbi, di mana kelembaban tersebut berubah sesuai dengan tempat dan waktu. Menjelang tengah hari, kelembaban nisbi berlangsung turun. Kemudian pada sore hari sampai waktu menjelang pagi, kelembaban bertambah besar. Yang kelima dan yang terakhir adalah curah hujan. Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Bentuk presipitasi lainnya adalah salju dan es. Untuk dapat terjadinya hujan diperlukan titik-titik kondensasi, amoniak, debu, dan asam belerang. Titik-titik kondensasi ini mempunyai sifat dapat mengambil uap air dari udara. Jumlah curah hujan dicatat dalam inci atau milimeter, 1 incinya sama dengan 25,4 mm. Jumlah curah hujan 1 mm menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan 1 mm, jika air tersebut tidak meresap ke dalam tanah atau menguap ke atmosfer. Baiklah, saya menyediakan contoh soal untuk teman-teman semua pahami. Sekian materi dari saya. Kalau ada yang terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.